pelaksanaan motivasi apel pagi pada siswa-siswi MAN 2 Model Medan lokasi Helvetia. Yang pertamanya akan dibaca oleh Hana. Yang masuk ke bagian subjek. Subjeknya itu ada apel motivasi pagi dan objeknya siswa-siswi MAN 2 Model Medan. Di bagian pertama ada variabel. Variabel terdiri dari dua, kriteria dan range. Variabel pertama ada kriteria, yaitu penerapan apel motivasi pagi. Penerapan apel motivasi pagi ini biasanya dilaksanakan pada pagi hari setiap hari Sabtu, baik di lokasi pancing maupun di lokasi Helvetia. Yang kedua adalah motivator. Biasanya yang menjadi motivator pada apel pagi ini adalah para guru MAN 2 Model Medan dan terkadang juga mengundang para alumni yang sudah berhasil pada karir yang ditempuh. Yang ketiga ada alat yang dibutuhkan. Adapun alat yang dibutuhkan pada saat apel motivasi pagi berupa mic dan speaker yang digunakan oleh sang pemotivator. Yang keempat ada rangkaian acaranya. Biasanya selain pemberian motivasi, sang pemotivator juga membuka sesi tanya jawab dan juga terkadang membuka kuis yang biasanya mendapatkan hadiah jika kita bisa menjawab. Yang B ada range. Pertama itu ada batas waktu pemberian motivasi pagi. Waktu pemotivator untuk memberikan motivasi pada apel pagi biasa sekitar 30 menit. Dan yang kedua ada biaya yang diperlukan untuk mengundang motivator. Jika mengundang alumni ataupun para guru MAN 2 Model Medan tidak dikenakan biaya apapun. Tapi jika mengundang tentara, polisi dan sejenisnya hanya dikenakan biaya transportasi saja. Selanjutnya, bab 1 latar belakang. Dalam meningkatkan semangat siswa-siswi MAN 2 Model Medan, para guru dan staf MAN 2 Model Medan mengadakan motivasi apel pagi yang dilaksanakan pada hari Sabtu jam 7 pagi. Nah, apel pagi tersebut berisikan motivasi dari seorang motivator. Para siswa-siswi akan mendengarkan secara seksama. Nah, sebagiannya akan merasakan dampak positifnya, yaitu mereka terdorong jadi lebih semangat. Salah satu contoh motivasinya itu motivasi untuk terus berusaha mendapatkan nilai yang terbaik. Motivasi lainnya yaitu terus berusaha meskipun pernah gagal, karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Itulah salah satu contoh motivasi yang diberikan. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan motivasi. Yang kedua, bagaimana tujuan motivasi itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana penerapan motivasi. Yang keempat, siapa orang yang cocok menjadi seorang motivator. Nah, selanjutnya manfaat. Manfaatnya menambah wawasan mengenai motivasi tersebut. Yang kedua, meningkatkan pemahaman terkait motivasi tersebut. Yang ketiga, diharapkan motivasi yang diberikan dapat berguna untuk membangkitkan semangat siswa dan siswi. Selanjutnya, tujuan. Tujuannya yang pertama mengetahui pengaruh motivasi apel pagi bagi siswa-siswi. Yang kedua, menyelidiki keefektifan motivasi apel pagi. Yang ketiga, mendeskripsikan kegiatan motivasi apel pagi. Selanjutnya di bagian bab 2 yaitu landasan teori. Secara etimologi, kata motivasi diambil dari bahasa Inggris yaitu motivation, yang berarti daya batin atau dorongan. Istilah motivasi menunjukkan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut mau melakukan sesuatu hal yang ingin dicapainya. Sedangkan motivasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi tindakan dan tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Menurut McDonald, definisi motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan adanya feeling atau didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Selanjutnya isi apel pagi merupakan salah satu kegiatan yang menggerakkan sikap kedisiplinan bagi siswa sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Kegiatan apel pagi dilakukan secara sistematis dan rutin. Apel pagi bukan kegiatan yang hanya memenuhi kewajiban, akan tetapi memiliki nilai yang sangat strategis dalam mengembangkan budaya belajar. Meskipun dalam waktu yang singkat, apel pagi juga dapat digunakan untuk menyampaikan pengumuman terkait sekolah. Tata aturan dalam apel pagi yang berlaku dalam baris-baris yang dilakukan dengan tepat, maka hal tersebut salah satu manfaat tersendiri yang dapat diambil dari kegiatan tersebut. Apel adalah salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan instansi militer. Apel juga menjadi salah satu bentuk dari kepemimpinan yang memberikan arahan kepada anggota. Dapat disimpulkan, apel pagi adalah salah satu kegiatan yang mana telah mempunyai
Kemendikti memberikan arahan dan bimbingan sebelum melakukan segala bentuk aktivitas baik dalam lembaga pendidikan maupun lembaga pekerjaan. Apel pagi dilaksanakan di sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dan tata tertib. Kegiatan ini mempunyai manfaat yang lainnya sebagai ajakan menambah jasmani, maksudnya dengan dilakukan apel pagi dalam bentuk baris berbaris di waktu yang tepat akan melatih ketahanan jasmani seseorang. Contohnya seperti ketika upacara bendera, ada siswa yang tidak tahan dengan adanya apel pagi setiap pagi, maka siswa tersebut dapat melatih kekuatan jasmaninya. Selanjutnya, bab 3 yaitu adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami ambil adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara. Di bab 4 ada kesimpulan. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa apel motivasi pagi ini memberikan arahan dan bimbingan sebelum melakukan segala aktivitas apapun di sekolah bagi siswa-siswi Mandua Model Medan. Dengan adanya apel motivasi pagi ini, kita juga dapat melatih rasa tanggung jawab dan memperoleh banyak manfaat dengan terhadap siswa-siswi Mandua Model Medan. Dengan dilaksanakan apel motivasi pagi ini juga dapat membentuk karakter siswa berdasar dengan apa yang ia dengar oleh sang pemotivator. Para siswa-siswi juga dapat menerapkan arahan yang ia dengar oleh sang pemotivator dalam kehidupan sehari-harinya. Lanjut ke bagian saran. Yang pertama, semoga dapat mengembangkan sikap komitmen, komunikasi, dan kebersamaan dengan berbagai pihak. Perlu ditingkatkan lagi dalam proses implementasi motivasi terhadap karakter siswa di Mandua Model Medan, khususnya antara guru dan murid, agar membentukkan karakter di lingkungan sekolah sejalan dengan proses implementasi pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, pihak sekolah juga harus selalu mengingatkan kepada para siswa-siswi untuk terus menerapkan nilai karakter baik dan disiplin sesuai dengan apa yang ia dengar oleh sang pemotivator. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Endis Melayu akan melakukan wawancara mengenai judul penelitian kami, yaitu pelaksanaan motivasi apel pagi terhadap siswa-siswi Mandua Model Medan bersama narasumber kami, yaitu Ibu Ika Permatasari SPD. Menurut Ibu, apakah pemberian motivasi bagi para siswa-siswi membuat para siswa itu akan termotivasi? Oke, kita berangkat dari pengertian motivasi ya. Motivasi itu artinya dorongan. Dorongan terhadap apa? Minat, bakat, kemudian pengetahuan. Terus katanya tadi apakah apa pertanyaannya? Motivasi itu mempengaruhi Siswa-siswi. ya, kalau namanya didorong untuk misalnya motivasinya tentang semangat belajar. Didorong kita untuk lebih semangat belajar, berarti ada pengaruh yang didapatkan sama siswa tadi oleh motivatornya tentang tentang semangat belajar yang disampaikan sama si motivator. Jadi misal si siswi tadi lagi sedang mengalami gangguan belajar, dengan adanya motivasi berarti dia lebih semangat lagi untuk belajar. Jadi intinya motivasi itu penting bagi seluruh orang, bukan hanya siswa-siswi aja. Semuanya butuh motivasi. Terima kasih, Bu. Iya, lanjut. Pertanyaan kedua ya, mengapa anak sekolah harus mendapatkan apel motivasi? Oke, kenapa anak sekolah memerlukan apel motivasi ya? Kalau siswa-siswi adalah yang paling sering terganggu
misalnya terganggu pemikirannya itu dari ke teman-teman, pergaulan, lingkungan. Nah, motivasi inilah yang diperlukan untuk bisa mengembalikan semangat belajar si siswa tadi, biar dia tetap, ya walaupun bolehlah kita berteman, bergaul sama lingkungan gitu kan, tapi tetap diperlukan motivasi bagi siswa-siswi untuk lebih membangkitkan semangat ya, agar dia tetap semangat belajar. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah motivasi apel pagi mempengaruhi minat siswa-siswi dalam belajar? Secara pasti lebih dari 50% motivasi apel pagi itu mempengaruhi siswa-siswi dalam semangat belajar, karena ada contoh yang diberikan dalam motivasi, siswa bisa menyerapnya, kemudian bisa menjadikan motivasi itu dorongan agar dia lebih semangat dalam belajar. Baik Bu, pertanyaan terakhir, apakah motivasi yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa atau sesuai dengan pengalaman pribadi sang motivator? Oke. Biasanya pemberian motivasi itu ada temanya, ya kan? Temanya ini misalnya disesuaikan sama apa hal yang paling banyak terjadi di masyarakat, ya kan? Jadi kalau misalnya apa yang sedang dialami masyarakat, misalnya siswa-siswi nih, apa yang sering dialami oleh siswa-siswi, seorang motivator memberikan motivasi biasanya sesuai dengan keadaan itu. Jadi anak siswa-siswi ini merasa mengalami, ya kan? Kalau dia sesuai pengalaman motivator, banyak yang tidak merasakan misal, ya kan? Berarti hal yang paling mempengaruhi adalah sesuai apa yang paling banyak terjadi sama siswa-siswi, yang paling terjadi sama lingkungan. Biasanya motivator memberikan motivasi tentang hal tersebut untuk membangkitkan semangat. Misalnya kalau dia kurang semangat, dibalikkan semangatnya melalui motivasi yang diberikan oleh si motivator tersebut. Menurut Ibu, apakah pemberian motivasi bagi para siswa-siswi membuat para siswa itu akan termotivasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan wawancara terhadap narasumber kami, yaitu Kak Salsabila Akila. Baiklah, dimulai dari pertanyaan pertama. Menurut Kakak, terhadap motivasi yang diberikan pada apel pagi, motivasi apakah yang paling berpengaruh pada siswa-siswi? Motivasi untuk membangkitkan semangat belajar, motivasi untuk ambis dalam belajar, untuk masa depannya, dan motivasi untuk berani mencoba hal baru. Baik, dilanjutkan pertanyaan kedua. Nah, menurut Kakak seperti apa peran dari motivasi dalam mendukung keberhasilan siswa-siswi dalam belajar? Perannya sangat penting untuk membangkitkan semangat para siswa dan siswi. Baik, dilanjutkan pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya, apakah apel pagi baik untuk diterapkan dan sudah efektif di sekolah, atau ada saran kegiatan lain yang dapat Kakak berikan untuk menggantikan apel motivasi pagi ini menjadi kegiatan yang lebih efektif? Sebenarnya apel pagi ini udah sangat positif, sudah sangat efektif kegiatannya. Cuman dalam keaktivitas untuk menerapkannya belum, karena para siswa-siswi ini belum bisa menerapkannya. Dan untuk saran kegiatan lain mungkin tidak ada. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Di sini apakah ada motivasi dari si pemotivator yang Kakak terapkan di dalam kehidupan sehari-hari Kakak? Kalau kami boleh tahu, motivasi apa itu? Motivasinya yaitu sebagai seorang wanita, kita tuh harus meningkatkan value atau kualitas dari diri kita untuk sebagai manusia yang lebih baik. Jangan pernah merendahkan diri sendiri. Setelah itu
ada juga yang untuk ambis dalam belajar, untuk masa depan, dan berani mencoba hal baru. Untuk wawancara kami hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.